Untuk materi kita pada hari ini mengenai pembinaan masyarakat Madinah. Yang pertama, Yasrib adalah nama dari kota Madinah. Penduduknya disebut juga kaum Ansor karena telah menerima dan menolong orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, yaitu disebut dengan kaum Muhajirin. Di sini kita akan membahas perjanjian Aqobah pertama. Perjanjian di Bukit Aqobah antara Nabi Muhammad dengan orang Yasrib dalam sejarah yang dikenal dengan perjanjian Aqobah pertama, yang isinya antara lain adalah sebagai berikut. Yuk kita lihat apa saja yuk. Oke. Yang pertama, setia kepada Nabi Muhammad serta rela berkorban harta dan jiwa demi menyebarkan Islam. Yang kedua yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak curang dan tidak dusta. Selanjutnya kita akan membahas perjanjian Aqobah kedua. Pada tahun ke-13 setelah kenabian, yang juga pada musim haji, datang lagi rombongan dari Yasrib yang jumlahnya lebih besar dari yang pertama. Mereka datang untuk tujuan melaksanakan ibadah haji. Mereka berjumlah sekitar 73 orang, kemudian bertemu dengan Nabi dan menyampaikan pesan penduduk Yasrib kepadanya. Pesan itu berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi bersedia datang ke Yasrib untuk memberikan penjelasan dan pengajaran Islam pada pertemuan ini. Pertemuan ini dikenal dengan perjanjian Aqobah kedua, yaitu Bai'atul Aqobah II. Di sini kita akan melihat apa saja isi perjanjian Aqobah kedua. Yang pertama, berusaha untuk selalu mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas. Yang kedua, berusaha untuk selalu menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. Dan yang ketiga, berusaha untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yang keempat, berusaha untuk tetap tegar, berdiri dari celaan orang yang suka mencela karena Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak-anak kalian, maka bagi kalian adalah surga. Itulah isi perjanjian dari Aqobah kedua. Selanjutnya kita akan membahas Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Landasan yang utama bagi sebuah negara adalah keimanan atau akidah yang kuat. Landasan agama inilah yang menjadikan Rasulullah membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum Muhajirin dan Ansor, yaitu membangun masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan. Kegiatan itu meliputi peribadahan dan penyelenggaraan pemerintah. Pembangunan masjid adalah hal yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Sebelumnya Nabi membangun Masjid Quba di sebelah tenggara kota Madinah. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, Nabi Muhammad SAW menggunakannya sebagai berikut. Yaitu digunakan sebagai pusat peribadahan, pusat perencanaan kegiatan masyarakat, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, dan menampung kaum Muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal, dan yang terakhir tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW.